Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. ya, terima kasih untuk ada di semua ya semester 4. Ya, saya ucapkan ya selamat datang dan bergabung di kegiatan kita ini. Adapun pemateri kita nanti ini ya alhamdulillah kami ucapkan terima kasih banyak dan selamat datang dan selamat bergabung Ibu Dr. Mutmainah. Dan sebelum materi kita mulai ya saya akan bacakan sedikit kurikulum kita atau riwayat pendidikan pemateri kita, yaitu Ibu Dr. Mutmainah, tempat tanggal lahir Bulukumba. Ya, ini orang Bulukumba ini, 17 Mei 1980, masih muda. Kemudian alamat Jalan Stadion BTN Polewali, Residen Blok B, nomor 56 Polewali, Mandar Sulbar. Home base-nya di Universitas Al-Syariah Mandar. Mungkin 2 tahun lalu kami sana juga. Sekalian kita juga jalin sharing di situ untuk para dosen. Kemudian educational background itu SD-nya itu dari Bulukumba, SMP-nya itu dari Pondok Pesantren Ummul Mukminin, SMA-nya dari MAN Model Makassar, S1-nya dari UIN Alauddin Makassar, bahasa Inggris, S2 UNM bahasa Inggris, kemudian S3-nya UNM bahasa Inggris. Untuk pesan dari pemateri ini saya lihat yang menarik, be yourself, jangan menyerah. Baiklah, untuk memanfaatkan waktu untuk ada semua ya kami persilahkan untuk Ibu Dr. Mutmainah untuk langsung saja untuk memberikan materi. Terima kasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa, baik. Adik-adik mahasiswa, teman-teman yang hadir hari ini, puji syukur kita Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita bisa berkumpul via Zoom atau kelas virtual. Ini istilahnya kelas sharing ya, yang diinisiasi oleh Pak Andreas Ripan, Pak Dokter. Beliau itu senior saya, ya, tetapi di kuliah ya, tapi kalau usia sepertinya saya lebih senior, saya lebih tua. Saya lebih tua. Jadi hari ini kita bertemu di kelas virtual ini. Saya kemarin sempat sampaikan diminta untuk membawakan materi ini mengenal literature ya. Ini memang terkait dengan kajian saya di mana mengkonstruksi literature ini ke dalam kelas. Nah, ini kemarin disampaikan, dikemukakan oleh Pak Dr. Andi bahwa penggunaan authentic materials ini ke dalam kelas. Nah, ini akan kita bahas sebentar dan kita diskusikan. Baik ya, kita mulai saja. Share konten. Oke, kelihatan? Oke. Baik. Kita poinnya dulu di sini ya. Kita lihat dulu di sini apa sih sebenarnya. Jadi kalau kita melihat definisinya di sini memang sangat, kalau saya sih menyimpulkan ya bahwa literature ini kan creative idea, communication and expression work. Mengapa dikatakan begitu? Karena ini merupakan sebuah karya tulis ya. Ini karya tulis yang nantinya ini bisa diaplikasikan atau direkonstruksi menjadi berbagai bentuk aktivitas. Ya, aktivitasnya sebentar kita lihat breakdown-nya ini in the classroom. So we look here the highlight. Literature or literary work can be used as a medium in English for second language classroom. Why? We know any reason here. You can see this is the theory by Brumfield. Bisa di F5 mungkin lebih bagus. Di F5. Di F5 sorry.
Banyak. Oke. Nah, jadi we see three the reason why literature or literature can be used as a tool. Jadi ada 3 alasan di sini mengapa sastra ini bisa dijadikan sebagai pelajaran bahasa Inggris, ya. Jadi di sini ada the first linguistic reason, methodological reason, and motivational reason. Yang pertama ini linguistic reasonnya. Mengapa sampai linguistik ini menjadi yang pertama? Karena di sini adanya penggunaan atau literature ini is the base of material. This is authentic language or English language and the language style. Jadi ini memang sudah merupakan materi yang otentik. Di situ mempresentasikan bagaimana gaya-gaya bahasa Inggris di sini memang yang bisa kita imitate, kita bisa ikuti, kita bisa jadikan sebagai modeling. Kemudian the second based on the methodological reason. Methodological reasonnya ini memang bisa mengintegrate. This is can integrating your English skill. Jadi integrated skillnya di sini memang bisa mengkolaborasikan 4 keterampilan bahasa. Jadi writingnya dapat, speaking, listening, and reading. Jadi various interpretationnya ini, this is an enumerous opportunity to action in a language in the classroom. Jadi bisa memberikan interpretasi yang bervariasi sehingga khusus stresnya di sini speaking skillnya ini oral presentationnya bisa lebih dapat. Kemudian motivational reason, tentunya motivational reason ini memang yang menjadi concern, ya. This is the concern from the student because alasannya katanya di sini yang memotivasi yang pertama adalah sifatnya entertain. This is entertain, kemudian positive attitude, positive reaction. This is correlate with Crescent hypothesis. Jadi Crescent hypothesis di sini mengatakan yang affective filternya bahwa motivasi dan kepercayaan diri ini bisa memfilter negatif attitude kita dalam belajar bahasa Inggris, yang menganggap bahwa bahasa Inggris ini susah dan sebagainya, itu bisa diminimalisir. Jadi di situ dasar motivational reasoning. Kita bisa lihat bahwa memang ada alasan dari teori Coley and Slater yang mengatakan bahwa penggunaan literature ini secara kreatifly di sini mempresentasikan atau mewakili kehidupan the real world di sini. Contohnya poem atau song. The second di sini various real world context ini bersama tadi dengan dikemukakan oleh Brumfield bahwa ini menghadirkan atau mewakili, ya, karena dia sifatnya adalah authentic material. The next, it can be applied into the various genres. Jadi various genrenya di sini literature ini bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhan siswa kita. Kalau memang dia lebih menyenangi genre film, drama, film atau song, ya ini nanti yang akan kita konstruksi, mendesainnya menjadi materi atau bahan ajar di dalam kelas. Dan tentunya the last, engaging the imaginative field. Otomatis di sini bagaimana sastra ini bisa membangkitkan imajinasi kita, utamanya dalam menulis, ya, menulis, speaking, ini dua, ya, speaking dan writing kita. So the next, apa ini? Tidak bergerak ya? Tidak bergerak, Ki. Oke. Next.
lihat di sini ada saya apa sih latar belakang ini ya yang menyebabkan apa sih sumbangsinya atau the implication dari literature down into the classroom atau diimplementasikan dalam classroom. Yang pertama sudah jelas, this is an authentic material can be used in foreign language. Kemudian relevansinya dengan menggunakan literature ini can help atau will help students to develop their English language kompetennya tadi ini. Selain skillnya tentunya juga masuk ke linguistiknya, grammar dan sebagainya. Bagaimana gramatikalnya kita bisa lihat sebentar, kita akan melihat aktivitas-aktivitas yang kita bisa simulasi atau kita sebentar lihat ya apa saja, bagaimana menarik materi ini yang katanya kalau kita mengajar pakai sastra, contohnya lagu, tidak ada connect-nya dengan grammar-nya, dia hanya having fun, listening, dan sebagainya. Tapi saya membantah teori itu ya, kalau ditanya, ini cuma sifatnya entertain. Oh ternyata tidak entertain, kita bisa menarik dia into kemana ya, kita mau kemana kan. Yang jelasnya untuk 4 skill sudah dia integrated di dalam kelas. Nah, signifikannya, kenapa di sini ada signifikannya? Signifikansinya di sini, ini untuk memperkuat skill abad 21, improve 21 century skill, communication, collaboration, critical thinking, and creativity. Keempat keterampilan ini akan kita kolaborasi dalam setiap aktivitas-aktivitas pembelajaran kita. Jadi di sini nanti siswa kita bisa meningkatkan skill communication-nya. Ini yang kita maksud adalah bagaimana, di sini kita beli communication atau effective listening dan delivering oral presentation. Jadi mereka mendengarkan, kemudian mereka mempresentasikan. Di sini tentunya it will be a variant from the student. The student will be have different presentation ya, istilahnya oral presentasinya akan berbeda-beda. Mungkin siswa A lain nanti interpretasinya, siswa B dan sebagainya. Nah ini akan menstimulus mereka untuk berbicara secara komunikatifnya lebih The next, collaboration. This is a need a student to flexible cooperation, responsiveness, teamwork, and collaborate in learning process. Dari mana ini nanti collaboration-nya? Collaboration-nya nanti kita akan membuat aktivitas, mereka akan berdiskusi, mendiskusikan authentic materials kita ini nantinya ke berbagai bentuk. Misalnya mereka berdiskusi maknanya, fonetiknya, dan sebagainya. Kemudian critical thinking, automatically critical thinking here, they get information to interpretation and problem solving. Tentunya solving kebahasaan ini sudah sangat mudah dibandingkan dengan di zaman kami dulu ya. Kita dulu belum ada yang namanya kamus digital, ada HP dan sebagainya. Kalau sekarang problem solvingnya sangat kaya, kamu sudah ada di tangannya, buku juga sudah ada di handphonenya dan sebagainya. Jadi era digital ini sangat terkait, kalau persoalan bahasa asing ini sangat-sangat memudahkan kalian mahasiswa ya. Kemudian bisa di sini nantinya sebelum mengajar otomatis siswa kita minta dulu untuk mempersiapkan tools pembelajarannya, salah satunya adalah kamus ini. Ya, jadi mereka sudah mendownload. Di situ dia bisa mempraktekkan bagaimana how to pronunciate ya. Kemudian this is the creativity. Bagaimana mereka bisa berkreatif, ada menggenerasikan idenya ya. Di sini ada ideas generation, work creative with other creative production and innovation. Jadi kesimpulannya nanti setiap akhir materi kita, siswa kita ini nanti, atau mahasiswa ya kalau ada dosen yang mau menerapkan ini, mahasiswa kita tentunya akan memproduksi proyeknya. Jadi proyeknya itu bisa dalam bentuk karya seperti video ya,
Kalau sekarang kan sudah digital, jadi mereka lebih kreatif lagi ketika presentasi atau speaking atau guest speakingnya ini bisa dikonversi ke dalam bentuk video. Next. Nah, kita lihat di sini yang pertama, coba kita akan reconstruction one of the literature here. Contohnya filmnya. Kemarin saya sempat kenapa sampai film ini masuk literature, padahal jika kita when we see in the theory or some books, ya, most of the books, the theory, they are still missing film, one of the genre of the literature. Nah, jadi teorinya di sini besok-besok kalau ditanyakan kenapa sih sampai film masuk genre sastra, ya, jadi ada memang teorinya ini Clairel, ya. Clairel di sini sudah mengkonstruksi atau membuat teori bahwa film ini bisa masuk genre, the sastra genre. Ini sebenarnya turunannya dari drama, ya. Kalau dramanya itu bentuknya tekstual, sedangkan film ini drama yang dibawa ke dalam bentuk visual. So, jadi varian aktivitinya di sini kita akan lihat sebentar. Jadi yang pertama di sini kita akan lihat apa sih skill apa yang bisa kita tingkatkan. Saya sudah stress in the first, there are 4 skill can integrated in the classroom while we using literature or film. The first we will discuss about the film. Film di sini tentunya untuk penekanan listeningnya, improving pronunciation and intonation from film. Writing, for example, the student will be writing the dialogue from film. Dialognya ini tentunya mereka mendengarkan filmnya secara ini, ya, menonton filmnya, kemudian mereka akan menebak dialognya ini apa saja. Nanti kita akan lihat aktivitasnya bagaimana. Kemudian kita akan mendiskusikan film dan membaca film. Nah, jadi saya minta dulu Pandi bisa sebentar 5 menit, saya punya film di sini. Jadi kalau film ditanyakan, wah film ini very have a long time, ya, memiliki waktu yang panjang. Kalau kita di sini mendesain film into the material, we choose the film only 5 minutes. Jadi kita hanya memilih film 5 menit paling maksimalnya, ya, 5 sampai 7 atau 8 menit, tidak boleh lebih. Jadi dalam kelas itu kalau hanya nonton film 5 menit kan tidak terlalu memberatkan untuk siswa kita. Sebentar saya akan putarkan filmnya dan kita akan bahas bagaimana sih how film we can contract in the classroom. Jadi ini kan mahasiswa kita nanti akan memanfaatkan berbagai macam literatur ini untuk dijadikan materi. Nah, di sini ada clue-nya, ya. I have the clue, the activity for your lesson plan. This is a warm up, presenting, proactive, production, and evaluation. Yang pertama warm up ini seperti brainstorming, ya. Jadi brainstorming di sini sebelum menonton filmnya kita akan meminta ask student to analyze picture. Jadi picture-nya dari mana? Tentunya dari filmnya. Nah, jadi kita download pertama filmnya, kita pilih dulu, ya. Sebelumnya kita diskusi dulu, we discuss and then choose the film related to the lesson plan atau silabusnya, ya. Kita lihat filmnya, kita pilih, setelah memilih filmnya kita download, nah kita analisa, you can analyze the film and then taking picture from film. Jadi film ini kita bisa screenshot, ya, jadi nanti ada screenshotnya, contohnya kita bisa lihat nanti, ya, contohnya di slide berikutnya. Gambar-gambar ini, picture-nya yang dari film ini ada 2 sampai 3. Di sini siswa akan ditanya kira-kira apa sih yang bisa dia lihat dari film tersebut, ya. Dia bisa menebak tokohnya kah, atau dia bisa menebak background-nya, plot-nya, ya, plot dari film tersebut. Kemudian di tahap presenting, student brainstorming the difficult words. Jadi difficult words di sini yang dimaksud ketika kita mengajar, mereka
will be writing their difficult word. Difficult word ini yang dimaksud adalah kata-kata atau kosakata yang mereka tidak pahami dari film tersebut. Nah, kemudian di fase practice, student discuss, dan ini akan berdiskusi. Ini tadi untuk meningkatkan collaboration skill-nya. Jadi student discuss bagaimana mereka berdiskusi to arrange the picture based on the film. Jadi mereka mengarrange filmnya, plot filmnya. Kemudian mengidentify the figure of the film based on the dialogue. Sebentar kalau saya putar filmnya pasti bisa menebak siapa sih figurnya, siapa, bagaimana bentuk dialognya ya di sini. Jadi saran saya untuk yang pertama, kalau film kita gunakan, we use a film. Yang pertama ini pilihlah film yang 5 menit saja durasinya. Kemudian untuk pertemuan pertama, for the first meeting, you can use bilingual text. Jadi film yang kita pilih ini ada bilingual text-nya ya. Jadi ada teks English text-nya, ada Indonesia text-nya. Jadi itu siswa akan melihat, oh ada teks bahasa Inggris, ada teks bahasa Indonesianya, ada artinya, ini masih muda. Ini untuk tahap beginnernya ya. Memang seperti ini kita desain dulu di tahap beginnernya supaya mereka mendapatkan outcome-nya ya. Learning outcome kita bisa kita dapat di sini, bahwa tujuannya hari itu mereka mendapatkan kosakata, mereka problem solving kosakata yang mereka tidak tahu, kemudian di breakdown mereka mencari maknanya, kemudian bagaimana fonetik atau penyebutannya. Fonetiknya di sini penyebutannya tentunya tidak akan berkesulitan lagi siswa kita, karena dia akan mengimitasi ya, mengimitasi atau mengikuti seperti yang ada di film. Nah, kalau bisa saya minta ini host waktunya 5 menit, kita kasih nonton dulu film siswanya ya. Kedengaran nih suaranya kira-kira. Coba kita lihat dulu ini. Saya langsung langsung putar di sini. Oke, silakan. Ya, kalau filmnya. Mungkin tidak kedengaran suaranya. Tidak kedengaran situ. Memang. Kecuali kalau misalkan headsetnya dikasih di dekat kamu. Udah lepas. Coba saya lepas. Baru itu mic-nya kasih dekat di headsetnya. Kedengaran ini. Belum. Biar dia sambil film jalan. Ya, oke. Jadi kedengaran? Enggak. Kedengaran tidak? Oh, ada transkrip 2 ya. Ada ini. Ya, minimal ada bisa dibaca. Jadi untuk yang pertama beginner ya, kalau kita baru pertama menggunakan film, jadi siswa shock ya, nanti shock, filmnya bahasa Inggris semua, pasti dia akan shock. Jadi yang pertama kita stimulus, we can stimulus the student with easy or simple sebenarnya cuma 5 menit ya, jadi filmnya di sini 5 menit. Kalau tadi lihat, ini tokonya pasti kenal lah, David Beckham ya, David Beckham. Jadi pemerannya di sini cuma David Beckham-nya, ada yang satu tadi, kemudian ada polisinya. Stimulus pertamanya, we can use the simple by bilingual. Jadi ini kita lihat di sini filmnya bilingual ya, ada bahasa Indonesianya. Jadi siswa kita tentunya akan merasa, oh film ternyata gampang ya. Kalau sudah merasa gampang di awal ini, tentu akan jadi entertainnya sudah mulai dapat, motivationnya sudah kita mulai tangkap untuk siswa kita. Nah ini intinya mengajar ini kesan pertamanya dulu. Kesan pertamanya sudah oke, mereka pasti akan senang. Kita lihat production. Mereka akan the student recite the film
Owen Walsh. Jadi mereka akan membuat ini mungkin hanya semacam 5 kalimat how to recite the film based on the Owen Walsh. And the last there will be evaluation ya. Evaluationnya di sini bagaimana jika kita break down literature into the, jadi bagaimana kita pandai-pandai untuk, nah ini sebenarnya tantangan sini grammarnya. Jadi kalau di sini adalah possessive adjective ya kalau untuk yang pertama. Jadi ini kan sifatnya masih perkenalan dan sebagainya. Nah possessive adjective, jadi ini contohnya ya. This is the activity. Jadi ini tadi yang saya sampaikan, misalnya stimulus dulu studentnya bagaimana dia kuisnya ya. Kira dia melihat di sini what is Mexico, where is Mexico ya, ini bisa kita tanya siswa kita. Ini dari film. Kemudian di sini kedua di sini mereka work in group. Jadi di sini bagaimana mereka mengarrange film ini ya. Jadi ada satu adegan di sini yang akan kita susun. Jadi ini gambarnya dari screenshot ya. Jadi film tersebut ya kita pause dulu, kemudian kita skip. Kemudian nanti kita acak dan meminta nanti siswa kita untuk mengarrange. Jadi film tidak hanya diputar 1, 2, 3 kali. Filmnya putar sepanjang itu ya, sepanjang pembelajaran selama 30 sambil mengerjakan activity ini. Nah, di sini tadi yang saya singnya di sini adalah possessive adjectives ini. Ini kan sempat dikatakan kalau list tidak bisa kita tarik ke grammar bisa ya, jadi grammarnya di sini. Nah, inilah kita lihat di sini bagaimana kita breakdown the literature into gramatika. Jadi possessive adjective. Nah, ini kita bisa ajarkan sesuai dengan contohnya related. For example, ini kan ada contohnya Beckham is asking Kevin to drive his car dan sebagainya ya. The next. Oh, bisa lagi. Kenapa lagi ini? Tunggu ya. Lagi. Tidak hang Ji. Oke, song. Nah, the next ini ya songnya. Jadi kemarin hasil investigasi saya, based on my investigation, the most highest and song. Jadi memang yang paling tertinggi adalah film dan song. Jadi hampir sama ya di sini. Tapi ini ini betul-betul tidak ada teksnya ya. Mereka tidak ada dulu aktivitinya apa yang akan kita lakukan. Jadi di sini warm up-nya mereka mendengarkan filmnya. Jadi ada picture yang related dengan film. Kebetulan song ini Thunder. Kalau Thunder ini kan related dengan apa? Tentunya related ya, cuaca ya dalam materi kita. Jadi leadernya di sini kita stimulus mereka dulu dengan gambar-gambar terkait the picture related to the weather in Indonesia. Jadi kita bawa ke konteks Indonesia. Kalau di Indonesia kan ada berapa? Ada hujan, ada kemarau, ada mendung dan sebagainya. Nah, kemudian di sini di fase presenting atau presentingnya di sini kita bisa meminta mereka untuk menjawab gambar tersebut. Misalnya diberikan sebentar gambar jenis cuacanya, kemudian mereka menjawab oh ini cuaca ini cuaca ini. Karena kebetulan filmnya ya, songnya kita dapat Thunder. Jadi Thunder sudah jelas terkait dengan cuaca. Nah berikutnya di sini karena di dalam teks lagu ini ada yang sifatnya dia present continuous. Nah ini nanti gramatikalnya kita bisa tarik, kita ajarkan mereka terkait present continuous tense. Coba kita lihat ini, mudah-mudahan. Nah. Jadi ini contoh yang bisa kita lihat. Jadi
sudah jelas ini contohnya thunder. Nah, kalau ini cuaca apa, ini cuaca apa. Nah, ini bisa kita breakdown ke di sini. Salah satu contohnya ini yang paling klasik ya, yang bentuk activity-nya fill in the blank. Jadi blank and the student can choose the words, the answer based on in the box. Jadi mereka mendengar lagunya, kemudian mereka memilih jawaban sesuai yang mereka dengarkan. Sayang tidak bisa terputar ya, tidak kedengaran kalau saya share tadi ininya. Lagunya. Jadi ini ya. Jadi bisa presenter juga menyanyi saja. Ujian disertasi. Disuruh nyanyi. Oke, jadi dengarkan lagunya. Nanti silakan cari di Google ya, di YouTube. Ini kan ada lagunya Imagine Dragon itu Imagine Dragon. Oh iya. Bisa dilihat. Kan ada semua. The next. Nah, kenapa tambah ke belakang itu? Udah. Sorry, saya ini dulu. Kan baru film tadi. Ini film. So, and the next, what about foam? Nah, ini kan foam. Jadi, kalau kita lihat foam ini, kita juga harus memilih foam yang simple ya, karena foam kalau di bahasa Inggris itu memang banyak bahasanya yang agak-agak berat. Kalau kita lihat dulu kondisi siswa kita memang sudah bagus basicnya, dia sudah di level mana. Kalau dia masih beginner, mereka harus kita desain yang sederhana mungkin. Jadi foam ini bisa kita pilih digital foamnya, istilahnya di sini. Digital foam ini yang bagaimana? Jadi ada foam yang juga ada suaranya ya. Jadi foamnya di sini bersuara. Jadi foam di sini kita bisa stimulus siswa kita bagaimana how to create their foam. Jadi create-nya di sini, foamnya ada di sini ya, bagian reading and writing-nya. Jadi mereka bisa melihat contoh akrostik foam dan sebentar mereka akan memproduksi akrostik foam. Kemudian ratingnya di sini bagaimana dengan rhyming pairs. Kita lihat dulu contohnya ya. Nah di sini contohnya ada foamnya, tapi ini belum masuk. Saya belum perlihatkan di sini foamnya ya. Jadi ini bagian dari foam. Jadi rhyming. Jadi kita minta dulu mereka bermain-main seperti ini. Sifatnya is like a game. Kenapa seperti game? Nah, kita lihat bahwa mereka hanya bermain-main kosakata di awal-awal pertemuannya, di awal ini ya pertemuan kita minta mereka dulu untuk playing the game, the words game. Ini seperti word, tapi di foam itu istilahnya rhyming pairs ya. Jadi rhyming pairs-nya di sini yang mana sama-sama akhirannya. Contoh di sini Tokyo potato. Ini kan sama akhirannya. Kemudian yang berikutnya lagi weather sama dengan fry dan sebagainya. Jadi siswa kita we can stimulus our student to rhyming pair from the text of the poem. Jadi ini text of the poem-nya sudah di jumble ya. Jadi acak. Menyusun dulu, bermain-main game dulu dengan kosakata dari poem kita. So the next, ini yang di sini adalah foam. Ya ini foam akrostik istilahnya ya. Akrostik ini didesain dari nama. Ini kalau kita lihat urutannya ke bawah, B, G, A, C dan seterusnya, ini adalah namanya ekam. Nah, di sini nanti kita we will ask for our student to write their poem based on name. Jadi mahasiswa tadi atau Pak Andi ini bisa kita tulis namanya Andi Asripan menurun ke bawah, kemudian kita buat poemnya. Jadi ini contoh akrostik poem dari nama kita ya. Nah ini kan kalau kita lihat di sini ini namanya background. Nah bagaimana dengan mahasiswa kita atau siswa kita bisa mereka ya menulis poemnya dengan akrostik. This is akrostik ya, istilahnya ini adalah akrostik. Jadi setelah itu membuat akrostiknya, they create their name using their name ya, menggunakan namanya masing-masing. Kalau panjang namanya ya panjang
yang juga pumnya. Misalnya Muhammad Sulfikar bla bla bla, wah tentu pumnya juga akan menjadi panjang. So setelah ini kita minta untuk meng-create, meng-identify. Kita mulai masuk di sini identify ya. Kalau ini akan kita tarik grammarnya, kita minta lagi activity ini. Ini calm, handsome, reliable, idealistic, say. Ini kan terkait grammar kita atau sifat ya, sifat ya. Jadi beautiful ke atau apa. Nah, ini nanti grammarnya kita tarik ke bentuk-bentuk seperti ini. Ya. Ataupun kalau biasanya kan ini sudah standar kalau kita membuat answer and question, ini kan sudah klasik ini. Harapan ini bentuknya memang klasik. Nah, ini yang kita concern kita, our concern, how the student create their acrostic form by their name. Nah, kita akan meng-create atau menciptakan puisi berdasarkan namanya yang simple-simple. Tapi kalau mau yang seperti ini juga dan seterusnya, bisa namanya, bisa nama binatang dan sebagainya. Nanti tergantung bagaimana kita mendesain kelas kita. The next, berikutnya novel. Maju. Novel ya. The next novel. Jadi novel juga hampir sama dengan similar with film. Novel, this is a book with so many kata-katanya ya, istilahnya bisa sampai ribuan kata dan sebagainya. Bagaimana novel? How to construct novel into the material? We look to the novel with have only 100 words. Jadi kita pilih novel yang kosakatanya mulai dari yang 100 kosakata saja, 150, 200, 250. Tapi untuk beginner kita bisa menstimulus mereka dengan novel yang kata-katanya hanya 100. Jadi kita cari nanti novelnya, isinya itu hanya 100 kata. Jadi 100 katanya di sini mau di apa? Jadi novel ini breakdown-nya di sini. Jadi kenapa selalu ada improving pronoun dengan intonation from novel? Karena di sini kita minta untuk mendata. Jadi mereka membuat write their corpus data. Jadi mereka membuat korpus data kosakata yang tidak mereka. Tentunya tiap orang akan berbeda ya. Misalnya student tahu kosakata A, student B belum tentu tahu kosakata A. Jadi di sini akan kaya akan kosakata yang mereka akan problem solving sendiri, bagaimana mempronounce dan bagaimana intonation-nya. Kenapa selalu based on literature-nya di sini? Karena materialnya kita ini dari, contohnya tadi dari novel ya, tentunya kosakata yang kita ambil berdasarkan novel, dari novel tersebut. Kemudian writing-nya di sini, nah kita stimulus siswa kita bagaimana how they find the meaning of the words and then arrange paragraph. Jadi novel sebentar ini kita akan berikan ke siswa kita, latihannya ini bentuk activity-nya adalah bagaimana mereka mendesain paragraf. Tentunya mendesain atau mengarrange paragraf di sini akan terkait dengan keterampilan reading. Jadi novel memang agak berat improve student reading skill-nya. Jadi kita lihat di sini yang saya gunakan, atau nanti juga kita bisa cari novel ini ada gambarnya ya. Jadi mereka ada gambarnya. Setiap one paragraph they have one picture. We look here some of the words from the novel. Pre-reading ini tadi ya yang saya sampaikan, pre-reading di sini. The student observe these words ya, these words. Jadi mereka melihat di sini kosakata yang akan digunakan di dalam novel. And then they look into the picture and discuss the
each picture. Jadi di sini nanti siswa akan menyusun gambar atau mengaitkan gambar dengan paragraf yang tadi yang sudah kita sudah kita jumble, sudah kita acak. Jadi the student the student should arrange the paragraph and then matching between the paragraph and the text or the paragraph with the picture. Jadi mereka akan aktivitasnya kita bisa buat variasinya. Mereka arrange picture-nya ya, mereka mencocokkan picture dengan paragrafnya, kemudian mereka menyusun kembali paragraf dari novel tersebut. Novelnya ini hanya 100 only 100, tentunya tidak terlalu panjang. Nah, menarik lagi ke gramatikal, kita lihat di bawah ya, kita buat dia beraktiviti atau kita pertanyaan nanti question and answer-nya, sifatnya atau bentuknya. The next, how about the short story? Kalau yang saya gunakan ini adalah digital short story. Digital here, you have the text and then listening the text. Jadi ada ininya ya. Kemarin sempat saya share ada beberapa short story kepada mahasiswa ya, atau siswa. Kalian juga bisa nanti mencari googling. Jadi materinya ini memang banyak-banyak, kita googling saja short story-nya ini. Jadi short story-nya ini ada teksnya, kemudian ada juga di audio. Jadi contohnya di sini reading, karena kebetulan short gunakan di sini short story tentang trip atau perjalanan. Perjalanan di sini tentunya akan menanyakan terkait future tense. Jadi future tense di sini tenses yang kita bawa atau gramatikal yang kita akan underline gramatikalnya, tentunya selalu we come back always to the our material. Jadi selalu dikembalikan kepada materi. Kenapa ini present, kenapa continuous, kenapa ini future ya? Karena terkait this is related to the material. Jadi dari materi ini kita akan connect rekonstruksi ke English structure. Jadi pintar-pintar saja kita melihat, oh kayaknya materi ini ada gramatikal apanya. Kalau jadi short story kita ini ada contohnya trip ya. Jadi ini sangat klasik. Aktivitinya ini masih sangat klasik, jadi mereka bisa fill in the blank. Jadi satu paragraf short story, ingat untuk for beginner kita pilih short story yang hanya 100. Jadi short story-nya ini mereka fill in the blank. Jadi satu paragraf kita hilangkan beberapa kata, nanti siswa kita yang isi, kemudian mereka juga mengarrange paragrafnya. Jadi ada paragraf yang kita jumble, yang kita acak, kemudian the last production-nya di sini mereka akan they will write the short story. Jadi mereka akan in oral about the short story. Next, drama. This is the last drama. Drama inilah drama yang ribet ya. Kalau dari investigasi, based on my investigation, most of the student they don't like using drama. Mereka tidak terlalu senang penggunaan drama. Ada sih yang menyenangi, tetapi kebanyakan terlalu ini dengan drama ini ya. Karena ini mereka membaca skrip sebenarnya sama sih dengan film. Kalau kita sebenarnya lebih senang film daripada drama, karena drama ini dibaca lagi skripnya, and then speakingnya mereka akan role playing, kemudian di fase writing mereka akan arrange paragraf atau menulis dialog. Jadi di sini nanti siswa kita bisa stimulus mereka bagaimana mereka membuat drama satu babak. Biasanya ya di sekolah mereka akan membuat drama satu babak. Sebelum membuat drama tentunya kita akan mereka memberikan contoh-contoh drama, manuskrip drama selain dari
bukunya. Kan mereka di bukunya sudah ada contoh dramanya. Nah, ini nanti kita breakdown bagaimana mereka menulis dialog mereka, dramanya ya. Mereka membuat drama satu babak. Stimulus dia seperti ini. Jadi, nah ini ya misalnya ya kita ya ini contohnya. Kita berikan contoh dulu seperti ini bagaimana mereka write. Jadi ini contoh gambar, kemudian dialog terkait dengan gambarnya. Nah ini tadi termasuk dengan ininya si Rumpit ya, bahwa ini si Holly and Slater ya, bahwa ini memang inject imaginative. When the student look at the picture, they will be what will be happen based on the picture. Jadi mereka membuat dialognya berdasarkan gambar yang dia lihat. Ini Dena Pak di Brandon. Dena kayaknya. Nah ini kalau Dena Pak ya, dia sudah ini. Ini contoh kalau dramanya. Jadi kita ingin menstimulus, when we will stimulus for the student, you can use a picture. Jadi gambar itu bisa 1000 makna. Jadi so the student have imagination, they can imaginatively their dialogue. So this is the reference that you can use how to use literature in the language classroom. Jadi ini ada nanti download bukunya Holly and Slater dengan Claire ya. Ini yang saya gunakan kemarin untuk membantah beberapa teorinya Freud, mengatakan kalau literature itu tidak bisa ditarik ya hanya entertain and fun. Ternyata tidak. Ternyata ini ribet dan rumit. Kenapa ribet dan rumit? Kita membayangkan bahwa dalam satu kita berikan misalnya oke lah film filmnya cuma 5 menit, 1 jam, 1 kali pertemuan bisa. Ternyata begitu saya aplikasikan dalam kelas, wah ternyata tidak semua aktivitas tercover dalam satu pertemuan. Jadi memang kalau dikatakan kemarin hanya entertain, wah tidak, ternyata ini lebih dari entertain. Mereka entertain dapat, ilmunya dapat, tematikalnya dapat, berbagai skill juga dapat. Jadi mudah-mudahan ini nanti ke depan bisa digunakan untuk mengajarkan utamanya tenses, karena kalau kita belajarkan structure, tenses atau reading, speaking, yang keterampilan-keterampilan, kalau sifatnya hanya teori, mahasiswa kan sekarang alergi, mereka maunya yang instan. Alergi dengan utamanya grammarnya, begitu kita mau belajar structure langsung kaget, langsung mereka bayangannya structure itu susah. Tapi kalau kita balik, kita berikan dulu materialnya, misalnya kita desain dari sini tadi atau film dan sebagainya, kemudian menganalisa structure-nya. Jadi dibalik ya. Kalau saya sistem mengajar saya, jadi saya kasih main-main dulu, kasih film dulu atau kasih song, kemudian mereka akan analisa bait ke sini kira-kira tensis apa yang kalian bisa dapatkan. Nah, itu dibalik sistem pembelajarannya. Kalau saya seperti itu selama ini. Jadi inilah kemarin juga yang saya jadikan bahan untuk di disertasi. Jadi mengapa sampai literature ini sangat menarik. Ya, ini bisa diaplikasikan. Kalau saya sih mengatakan ini bisa diaplikasikan untuk semua mata kuliah jurusan bahasa Inggris. Tentu siswa akan senang ya. Siswa akan senang. Jadi kalau mereka sudah awalnya they have fun, mereka dapat motivasinya sesuai dengan teorinya si Crescent Affective Filter Hypothesis. Yang pertama kita stimulus dulu adalah student positive attitude. Jadi kalau positive attitude-nya sudah dapat, tentu mereka akan senang. They will be easy and enjoy in learning. I think enough. Thank you.
Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang ini ya, saya kembalikan dulu ke moderatornya, ke hostnya ya. Silakan. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sam. Kan dulu sama suhunya. Oke, silakan Pak Sam. Saya kembalikan karena Pak Sam yang moderator. Oke. Ya, oke. Terima kasih ya, saya ucapkan terima kasih banyak untuk Mutmainah SPD MPD tentang literatur of English language teaching. Dan kemudian ada pun juga tentang pemateri kedua, mungkin ada tambahan dari Bapak Dr. Andi Sripang SPD MPD. Saya berikan waktu, silakan. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Saya hanya sharing sesungguhnya bahwa sudah tercover semua karena mengingat waktu juga. Jadi saya hanya sharing-sharing beberapa pengalaman. Jadi sebenarnya literature tidak bisa dipungkiri bahwa itu menjadi momok dari banyak orang karena memang apalagi kalau mahasiswa itu momoknya ketika masuk mata kuliah literature, saking itu kepalanya William Shakespeare, All English, pokoknya itu saja didiskusikan terus. Padahal sebenarnya kalau kita dalam literature in English language teaching, minimal apalagi ke pendidikan, minimal kita tahu dulu covernya, bagaimana tahapan-tahapannya dari zaman ke zaman, siapa di situ siapa yang kira-kira menjadi yang terkenal di situ. Setelah itu baru kita kumpulkan bagaimana jenis literature dan bagaimana itu dikenal ciri-cirinya, lalu bagaimana dimasukkan dalam dunia pengajaran bahasa Inggris. Ada hampir sama yang saya lakukan kemarin. Misalkan ini hanya contoh sedikit saja. Ini tentang A King and Two Servants. Ini waktu saya tertarik kemarin waktu di UNM masih kaji ini. Ini dia seperti folklore mungkin ya. Ini ada dia yang homopon ya, mungkin homopon sama bunyinya. Once baru kita yang baca, baru dia isi dulu. Setelah itu mungkin ya terserah bagaimana anunya. Ini berapa tahun yang lalu, ini tahun 2009 buat ini. Ini masih yang sifat klasik ya, yang hanya fill in. Betul. Masih fill in the blank itu setelah itu ada model-modelnya. Ini sebenarnya dari satu teks seperti tadi yang dijelaskan Ibu Dr. Mutmainah. Sama. Ini satu teks ini kita bisa mengajarkan empat skill. 4 skill. Yang pertama writing, modelnya kita revise the stage of story, ada juga grammarnya. Kalau speaking kita bisa retail dan ada melakukan interview. Kalau listening kita bisa yang seperti tadi underline the correct word in bold, fill in the missing word bisa. Dan berikutnya bisa kita latihan untuk membaca. Kita lihat bagaimana English pronunciation-nya dan sebagainya. Berikutnya, ini biasanya konteks pada listening aktivitasnya. Kalau tadi dari jenis salah satu jenisnya, misalkan listening and vocabulary activity, listening to the story and underline the correct word in bold. As you listen, also fill in the missing word into the blank space. Bisa juga, misalkan di writing tadi ini kita bisa ada beberapa konteks di sini. Yang pertama ada orientation-nya untuk revise the state of the story-nya. Di orientation di sini kita bisa menginstruksikan kepada anak-anak siswa kira-kira in the beginning of the story kira-kira bagaimana, who, siapa seperti tadi yang dijelaskan, where, di mana kira-kira itu berlangsung, when, kapan, and what and how of the story, bagaimana gambaran awalnya itu story. Berikutnya ada complication. Ada nanti dia menulis mungkin describe the conflict or grammatical point-nya. Resolusinya bagaimana? Kira-kira tadi tuh
King and the Two Surveying ataukah the Legend of Lake Toba. Mungkin pada saat itu dia masak apa dia itu anaknya, mungkin ceritanya kemarin anaknya dia marahi bilang dasar anak ikan. Di situ mungkin complication-nya tah. Baru dia pulang baru dia kira-kira apa resolusinya, apa at the end of the complication. Mungkin langsung itu ibunya yang tadinya awalnya ikan langsung dia tenggelamlah itu menjadi Danau Toba. Baru ada terakhir Koda. Koda di sini luar biasa sastra, karena setiap sastra itu memang mengajarkan sebuah the moral of the story. Dia itu uniknya. Itu uniknya sastra saya lihat. Karena orang mengeluarkan sastra pasti ada pesan-pesan moral di dalamnya. Lagu ataukah folktale ataukah novel dan lain sebagainya. Jadi misalkan Koda, the comment of the story that state the purpose of its telling, in this case the moral of the story. Berikutnya dia bisa grammar juga tadi, artinya mungkin ada grammar model lainnya, ada juga mungkin disuruh supaya dipetakan, bilang coba karena ini ciri-cirinya tes naratif, ciri-cirinya simple past tense, coba kalimat yang mana simple past tense, yang mana simple perfect tense, seperti itu. Berikutnya dia bisa speaking juga. Speaking juga di sini dia misalkan listening carefully to the story which is reading by your teacher, then try to retell what the story tell about. Jadi seperti tadi setelah dia dengarkan baru ataukah ditontonkan secara modern mungkin di video atau apa, baru dia coba perkelompok, dia ceritakan kembali ke teman-temannya. Seperti itu. Bisa juga kita lakukan interview 3 people outside the class. In this case misalkan dalam hal ini ada pertanyaannya if you are us, jika Anda menjadi misalkan itu tadi Batara Guru, kalau di ceritanya The Legend of Lake Toba ada Batara Guru Sahara, ada juga sebagai anaknya. Kira-kira kalau Anda, artinya dia diberikan instruksi untuk pergi menginterview di luar. Luar biasa kayaknya ini literature. Jadi memang kalau kita lihat mungkin ini masih menjadi momok banyak orang bahwa literature itu tidak menyenangkan, karena apalagi kalau dilihat bukunya rata-rata all English. yang masih banyak tidak ada di kamus. Ya, banyak. Oke. Sangat banyak. Iya, oke, mungkin itu saya singkat dari saya. Silakan Pak Sam. Mungkin ada. Ya, oke. Ya, terima kasih banyak tuh Bapak Dr. Andias Riban, PDMPD. Untuk partisipan ya, mungkin ada pertanyaan, ada penanya. Ya, saya persilakan. Dan waktu saya kasih cuma mungkin 5-10 menit karena waktu ini sudah mau betul. Jumat. Kita batasi. Silakan di off-kan mic, di anunya mic-nya kalau siapa tahu ada yang sudah mau bertanya, siapa? Silakan di. Ya, silakan. Siapa tahu ada mau bertanya atau memberi saran atau apa. Atau beri saran apa, pengalamannya ada apa, bagaimana. Sharing pengalamannya. Ya, betul. Karena yakin pernah saya dengar itu, kalau saya tidak salah almarhum Prof Mansur Akil, kalau saya tidak salah, kalau bukan almarhum Prof Amin Rashid itu hari dia bilang orang yang tidak menyenangi sastra maka dia mati, dia ibaratnya hidup tapi mati suri. Itu tanpa. Ya, pernah saya mati suri. Ibaratnya dia bilang seperti misalkan lagu. Betul. Orang itu kalau tidak senang lagu, kalaupun tidak senang lagu nonton. Itu kan semua sastra, produk sastra itu. Artinya produk sastra ada fiksi, ada non fiksi, ada pokoknya banyak. Jadi dia bilang orang yang tidak menyenangi sastra maka ibaratnya dia mati suri. Orang mati rasa. Oke. Adik-adik, Yasir, ada pertanyaan Yasir? Nah, ini Yasir ini. Bagaimana? Tapi akan menarik sebenarnya andaikan semua mata kuliah ini kita bisa kombinasikan dengan literatur. Misalnya mata kuliah structure kan, structure itu hanya teori saja, jadi diberikan dulu misalnya dikasih nonton film, kemudian mereka structure-nya. Supaya tidak bosan ya. Ya, jangan teori saja. Jadi mereka sudah dapat otentik itu tadi, kembali ke teorinya si Bromfield ya, bahwa memang authentic language style-nya yang kita dapat di sini. Mahasiswa tidak setengah mati lagi, mau bikin kalimat
Gimana gitu partisipan? modelnya. Yasir Ada Betul. mereka dan sudah ada kawan-kawan, Alisa. ininya, Betul, betul. model. Oke, Mm-mm. ada mungkin pertanyaan sebelum mungkin moderator tutup? Atau mau Iya, disarankan, silakan. dekan Saran ada apa? prodinya disarankan sama Pandi Iya. Saputra, dosen kalau mengajar. Dikaitkan. Nanti pertemuan ke depan insyaallah ada tamu lagi Iya. mungkin ini. Pertemuan ke depan. Luar biasa. Iya. Luar biasa Lain ilmunya. lagi dibahas. Betul ya. Luar biasa ilmunya. Seperti tadi misalnya novel kan bisa dibawa pada mata kuliah reading ya, reading novel-novel yang singkat-singkat, short story, banyak. Sebenarnya andekan mau mereka mau membalik ya, kalau saya istilahnya piramida terbalik dalam memberikan materi, kasih dulu materinya, otentik materialnya, nanti di belakang teorinya. Misalnya kenapa ini continuous, apa ciri-cirinya, ini mahasiswa tidak usah kita kasih teori, mereka langsung ada ininya Bu, ada ininya. Apalagi kalau di UMS Rapang ini kan memang ada prodi bahasa Inggris, saya rasa basically English-nya sudah sangat bagus mengidentifikasi grammar. Itu saya rasa mereka sudah. Ya oke, ini ada pertanyaan ini dari Ratna. Iya. Ya dia bilang mau bertanya dari beberapa jenis sastra, yang mana jenis sastra yang dianggap lebih efektif dan efisien diterapkan untuk meningkatkan skill writing. Ya, skill writing. Ini rating ya. Kalau kembali kan tadi saya sudah presentasikan 6 jenis ya, sudah ada 6 jenis. Sebenarnya ke-6-6-nya bisa meningkatkan 4 skill tadi integrated. Jadi kalau mau dapat ratingnya, tentunya rating ini karena skill ini integrated, rating tidak bisa berdiri sendiri misalnya. Jadi bisa melalui stimulusnya, mereka bisa listening dulu, kemudian mereka writing. Kayak tadi misalnya lagu ya. Mereka bisa meningkatkan ratingnya dengan mendengarkan lagu atau dictation. Kalau ada materi dictation untuk yang pertama, kedua, ketiga dictation, saya harap dictationnya jangan langsung yang panjang-panjang dan ribet. Coba distimulus mahasiswa kita atau siswa kita dikte di sini, berikan materi dictation lagu. Itu pun lagunya lagu yang up to date ya, lagu-lagu yang tidak terlalu panjang juga. Jadi di sini bagaimana kita bisa seselektif dan kreatif. Jadi intinya di sini bagaimana kita kreatif memilih dan memilah materi tersebut, otentik materi kita. Jadi misalnya kita pilih lagu-lagu kan banyak. Kalau sudah listeningnya, misalnya dia sudah listeningnya level yang intermediate atau advance, ya mungkin bisa dikasihlah lagunya Eminem yang rap sedikit atau yang gimana. Kalau yang lambat ya kasihlah lagunya Selane Dayan misalnya yang masih ya itu jadi kita lihat juga bagaimana kemampuan dari students kita. Kalau studentnya levelnya dia beginner, kasih dulu yang slow yang ini lagunya. Kemudian setelah lagu hari ini misalnya lagu, besoknya dikasih lagi short story apa dan sebagainya. Sebenarnya banyak yang bisa kita gunakan untuk writing. Writing sebenarnya sangat, kalau saya sih lebih senang writing itu sambil dengar lagu, karena saya sifatnya orangnya kalau sambil kerja lebih senang ribut. Apa istilahnya itu, tipe learning style-nya ya. Jadi tergantung, ini kembali lagi ke teori learning style-nya. Kalau kamu ingin meningkatkan writing-mu, tidak senang yang ribut atau apa ya, mungkin basically-nya bisa stimulusnya atau warming up-nya dengan reading dulu. Reading kemudian merecite. Recite itu dalam bentuk resume ya. Resume atau summary. Nah, ini bisa meningkatkan keterampilan writing kita. Jadi summary yang kita buat, kemudian resume yang kita buat, atau kita recite dalam tulisan itu dengan menggunakan bahasa kita sendiri. Jadi adalah istilahnya untuk meningkatkan satu keterampilan yang satu dengan keterampilan yang lain. Saya rasa dia tidak bisa tunggal, memang harus diintegrasikan dengan skill yang satunya lagi supaya bisa lebih cepat. Kalau hanya writing saja, anggaplah kita mau writing tidak melihat, tidak membaca atau tidak mendengar apapun, tentu tidak ada ide, jadinya lama. Jadi
sudah tidak efektif dan tidak efisien, memakan waktu, membuat stres dan sebagainya. Tapi kalau memang tidak suka sastra, anggaplah tidak suka sastra atau tidak suka ada stimulus atau warming up-nya dulu ya. Misalnya ada warming up yang tadi saya sampaikan, warming up-nya kan bisa dari membaca dulu atau mendengar dulu. Kalau memang tidak suka, ya skill ratingnya di sini Anda bisa membuat brainstorming. Yang tadi kan saya sudah singgung brainstorming atau mind mapping. Mind mapping-nya di situ silakan Anda menggambar apa topik inti sebelum membuat suatu paragraf. Jadi dalam writing kan seperti itu ya, kita pilih topiknya dulu, kemudian apa subtopiknya, kemudian setelah itu kita pilih kosakatanya, kita mengumpulkan kosakatanya, setelah itu kita mengkonstruksi menjadi kalimat, setelah jadi kalimat akhirnya jadi paragraf, akhirnya jadi writing yang akan kita buat hari itu. Misalnya memang konstruksi atau rating yang kita minta pada hari itu adalah paragraf, tentunya dari sebelum ke paragraf kita brainstorming dulu kosakata-kosakatanya, kemudian kalimatnya, kemudian plotnya ya, alurnya, kemudian menjadilah dia kalimat, kemudian menjadilah dia sebuah paragraf. Kalau memang tidak senang misalnya ada breakdown dari warming up stimulus sebelumnya, tapi saya rasa semua jenis sastra bisa digunakan untuk meningkatkan ratingnya, tergantung lagi kita senangnya di sastra yang mana dulu ya, karena masing-masing orang kan senang di mana. Kalau saya kan senang lagu dengan film, ya tentunya saya akan breakdown stimulus 13 point saya sebelum menulis, tentu akan menonton atau mendengar, tergantung dari kita, karena kembali lagi kalau diberikan pilihan semuanya bisa, coba drama deh, ternyata kita tidak suka drama, jangan dipaksakan mau menggunakan drama. Jadi back to your learning style. Jadi kembali lagi ke gaya belajarmu masing-masing. Kalau kamu ya pilihannya kan sudah ada pilihannya, ada. Silahkan memilih yang mana. Oke, ya, terima kasih banyak Ibu Dr. Muntumaina. Untuk Ratna ya saya dan partisipan saya kira lebih sudah jelas, dan karena waktu juga ini kita sudah mau hampir jam 12 ya, kita tutup. Dan terima kasih banyak ini Kak semua Mutmainah. Ya, untuk dari semua partisipan dan pemateri ya, mari kita tutup acara sharing kelas kita ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, baiklah, kita tutup acara kita ini dengan membaca ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak ini. Terima kasih banyak. Terima kasih.